Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video mengenai contoh kasus program linear dengan metode simplex dan Big M guna memenuhi tugas mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizki. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Uli Albab Rijal Rahmatullah dengan NIM 201810101110. Kemudian ada teman saya yang bernama Nama saya Raffi Rosyadi dengan NIM 2018 10 10 10 82. Oke, di sini kami akan yang pertama menjelaskan contoh kasus dengan metode simplex. Kami mengambil di studi kasus PT Paruja Konsultama. Itu contoh kasus yaitu PT Paruja Konsultama sebagai pengembang ruko yang terkenal ingin membangun sebuah ruko di dua lokasi yang berbeda, yaitu Serang dan Tangerang. Pembangunan ruko di dua lokasi tersebut diperlukan tenaga kerja dan alat berat. Maksimum penyediaan tenaga kerja adalah 180 orang dan 120 alat berat. Di sini disediakan tabel. Yang pertama itu ada kolom kebutuhan tenaga kerja alat berat, kolom lokasi yaitu Serang, Tangerang, dan kolom maksimum penyediaan yaitu 180 orang dan 120 alat. Dua lokasi tersebut memberi keuntungan sebesar 120 juta untuk daerah Serang dan 90 juta untuk daerah Tangerang. Tentukan jumlah unit yang akan diproduksi di setiap lokasi untuk memperoleh keuntungan maksimal. Kami untuk menyelesaikan kasus tersebut yaitu dengan X sama dengan jumlah unit yang akan diproduksi di Serang, Y sama dengan jumlah unit yang akan diproduksi di Tangerang. Maka kita akan mendapatkan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 120X tambah 90Y. 120 dan 90 merupakan keuntungan di lokasi. Dan untuk fungsi kendala yaitu 6X ditambah 9Y kurang dari sama dengan 180, 6X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 120. X, Y lebih besar dari sama dengan 0. Untuk penyelesaian langkah pertama yaitu kita ubah dulu bentuk kanonik yaitu pertidaksamaan menjadi bentuk standar menjadi sama dengan, yaitu kita mendapatkan fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 120X ditambah 90Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. Di sini S1 dan S2-nya itu positif, yaitu karena pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Lalu fungsi kendalanya itu menjadi 6X ditambah 9Y ditambah S1 sama dengan 180, X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 120, X, Y, S1, S2 lebih besar dari sama dengan 0. Langkah kedua, kita buat tabel simplex. Di sini tersedia tabel 1. Kita fokus untuk tabel 1. Di sini ada kolom CB, kolom CJ, dan basis, kolom X, kolom Y, kolom S1, kolom S2, kolom RAS, dan kolom rasio. Untuk basis yang kita pakai yaitu S1 dan S2. Kenapa kita memakai basis S1, S2? Karena untuk basis itu kita ambil dari matriks yang membentuk identitas. Kita di sini melihat S1 dan S2 itu membentuk matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Untuk kolom X, yaitu angka 6 dan 6. Y, yaitu 9, 3, 9 dan 3. Kolom S1, 1 dan 0. Kolom S2, 0 dan 1. Dan RAS-nya itu 180 dan 120. Nah, di sini kita melihat ZJ min CJ. Dari ZJ min CJ ini didapat dari kita mencari ZJ min CJ pada kolom X yaitu 0 dikali 6 ditambah 0 dikali 6 dikurangin 120. 120 itunya CJ dari X. Yaitu ZJ min CJ pada kolom X menjadi minus 120. Dan Y, S1, S2 perhitungannya sama. Jadi kita mendapatkan dari ZJ min CJ pada kolom Y yaitu minus 90, pada kolom S1 itu 0, pada kolom S2 itu 0.
Dan kolom RAS-nya itu juga 0, karena 0 dikali 180 ditambah 0 dikali 120 hasilnya 0. Yang pertama, kita melihat dulu mencari kolom pivot. Nah, kolom pivot ini dicari dari nilai yang paling negatif, nilai ZJ min CJ paling negatif. Nah, di sini sudah terlihat kalau nilai yang paling negatif pada baris ZJ min CJ yaitu pada kolom X, itu minus 120. Oke, kita tetapkan kolom pivot yaitu X. Lalu, kita mencari baris pivot. Kita mencari baris pivot itu dengan cara kita harus mengetahui nilai rasio. Nah, nilai rasio ini didapat dari RAS dibagi kolom pivot. Nah, kolom pivot itu kita sudah mengetahui yaitu kolom X. Jadi tinggal dibagikan saja, jadi 180 dibagi 6, jadi rasionya 30. 120 dibagi 6, jadi rasionya 20. Nah, untuk mencari baris pivot, yaitu kita mencari dengan nilai rasio, nilai rasionya itu positif terkecil. Oke. Kita melihat nilai rasio positif terkecil itu ada di basis S2. Dan di mana nilainya itu 6, 3, 0, 1, dan 120. Oke. Kita tetapkan baris pivotnya itu ada di basis S2. Lalu kemudian setelah kita mengetahui baris pivot dan kolom pivot, lalu kita ubah tabel 1 ke tabel 2 dengan cara OBE. OBE yang pertama itu kita lakukan 1/6 dikali B2. Yaitu, dan yang kedua B1 dikurangi 6 dikali B2. Kenapa kita mencari OBE-nya seperti itu? Karena kita ingin mencari X-nya itu nilai pada basis S2-nya itu. Kolom X-nya itu jadi 1. Dan kolom X basis S1-nya itu jadi 0. Jadi nanti di kolom X-nya itu berubah menjadi 0, 1. Kita bisa lanjut ke tabel kedua. Nah, di sini kita perhatikan. Pada basisnya itu kita sudah berubah. Basisnya itu menjadi S1 dan X. Karena basis berubah jadi X itu karena kita lihat baris pivotnya itu terdapat di S2. Jadi kita ubah S2 menjadi X. Nah, di sini sudah terlihat tabel kedua itu sudah berubah menjadi X. Kolom X-nya itu jadi 01, kolom Y-nya itu 6,5, kolom S1 itu jadi 10, kolom S2-nya itu min 1, 1/6, dan kolom RAS-nya itu berubah juga menjadi 60 dan 20. Itu didapatkan dari hasil OBE tabel pertama. Nah, untuk itu kita ulangi lagi. Kita mencari kolom pivot. Kolom pivot itu dicari dengan nilai negatif yang terbesar atau paling negatif. Itu dilihat dari ZJ min CJ. Oke, yang pertama kita cari ZJ min CJ pada kolom X. Yaitu 0 dikali 0 ditambah 120 dikali 1 dikurangi 120. Jadi 120 dikurangi 120 itu 0. Oke, benar. Dan pada kolom Y yaitu 0 dikali 6 ditambah 120 dikali setengah dikurangi 90. Hasilnya itu jadi minus 30. Oke. Dan S1 itu ZJ min CJ-nya 0, dan S2 itu 20, dan RAS-nya itu 2400. Dari 0 kali 60 ditambah 120 dikali 20, jadi 2400. Oke, kita sudah mengetahui ya, kolom pivot itu dari paling negatif, dilihat dari baris ZJ min CJ. Nah, kita bisa lihat paling negatifnya itu yaitu minus 30 pada kolom Y. Di sini kolom pivot itu jadi kolom Y. Kita tetapkan. Lalu kita mencari baris pivot. Nah, cari baris pivot itu sama. Kita harus mengetahui rasionya terlebih dahulu. Rasionya itu dicari dari RAS dibagi kolom pivot, yaitu kolom Y. Jadi langsung saja 60 dibagi 6, jadi rasionya itu 10. 20 dibagi setengah, jadi hasilnya 40. Nah, kita sudah ketahui
rasionya itu 10-40. Dan untuk mencari baris pivot, yaitu rasio nilai positif terkecil. Positif terkecilnya itu yaitu 10. Oke, jadi baris pivotnya itu terdapat di S1, basis S1. Oke, kita tetapkan baris pivotnya itu di S1. Jadi 0, 6, 1, min 1, 60 itu menjadi baris pivot. Oke, lalu kemudian kita ubah nilai kolom Y itu menjadi 1, 0. Dengan cara kita OBE kembali. Tabel kedua. OBE-nya itu kita dari OB yang pertama 1/6 dikali B1, yang kedua itu B2 dikurangi setengah kali B1. Oke, kita lanjut ke tabel 3. Nah, tadi sudah dibilang XY itu sudah berubah menjadi identitas dan basisnya juga sudah berubah menjadi YX. Oke, tadi kita awal itu nilai basis itu dilihat dari matriks yang membentuk identitas. Nah, matriks yang membentuk identitas itu adalah X dan Y. Jadi basisnya itu sudah kembali jadi Y dan X. Oke. Nah, di sini tabel ketiga itu bisa dikatakan optimum, tabel optimum untuk maksimasi. Karena untuk mencari tabel maksimum, tabel optimal maksimasi yaitu nilai ZJ min CJ-nya itu positif, tidak ada yang negatif. Baris ZJ min CJ itu harus positif untuk maksimasi. Oke, kita lihat ZJ min CJ pada kolom X. Yaitu kita kalikan 90 dikali 0 ditambah 120 dikali 1 dikurangi 120, itu hasilnya 0. Lalu kolom Y, 90 dikali 1 ditambah 120 dikali 0 dikurangi 90. Jadi 90 dikurangi 90 kurangan 0. Oke, S1-nya itu ZJ min CJ-nya itu 5 dan S2-nya itu 15. Nah, untuk RAS-nya sendiri dengan OBE yang tadi itu dihasilkan jadi 10 dan 15. Nah, untuk mencari tabel optimal itu kita lihat dari RAS-nya. RAS-nya itu jadi 90 dikali 10 ditambah 120 dikali 15. Hasilnya itu 2700. Oke, karena tabel 3 ini sudah menjadi tabel yang optimal karena ZJ min CJ-nya itu tidak ada yang negatif atau positif semua. Nah, maka kita akan simpulkan. Dengan demikian, didapat nilai X-nya itu jadinya 15 dan Y-nya itu 10. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam fungsi tujuannya, yaitu fungsi tujuannya itu Z sama dengan 120X ditambah 90Y. Nah, kita input saja nilai X dan Y. Jadi hasilnya itu 1800 tambah 900 sama dengan 2700. Itu sesuai dengan yang di tabel 3, 2700 di RAS-nya. Oke, karena satuan keuntungan tiap lokasi bernilai dalam juta di soal, maka hasilnya yaitu 2,7 miliar. Bila PT Paruja Konsultama ingin memperoleh keuntungan yang optimal, maka unit yang harus dibangun di Serang itu sebagai X sebanyak 15 unit ruko, dan di Tangerang yaitu kita jadikan variabel Y sebanyak 10 unit ruko dengan keuntungan sebanyak 2,7 miliar. Baik, untuk contoh kasus kedua yaitu metode Big M dengan studi kasus perkumpulan mahasiswa Indonesia di Amerika. Contoh kasus, suatu hari perkumpulan mahasiswa Indonesia di Amerika ingin memesan kue tart dengan 2 varian rasa, yaitu rasa coklat dan vanila di La Folia Cake. Ternyata harga kue tart rasa coklat yaitu $2 dan harga kue tart rasa vanila yaitu $3. Setiap varian kue rasa kue tart di La Viola Cake membutuhkan takaran bahan yang berbeda. Kue tart varian coklat membutuhkan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sedangkan kue tart rasa vanila membutuhkan 2 kg tepung dan 2 kg gula.
Laviola Cake hanya memiliki uang yang cukup untuk membeli paling banyak 30 kg dan paling sedikit 10 kg gula untuk membuat pesanan perkumpulan mahasiswa Indonesia. Perkumpulan mahasiswa Indonesia juga diharuskan untuk menghemat uang belanjanya sehingga tidak dapat memberi uang muka pada pembuat kue di Laviola Cake dan harus membeli kue tar secukupnya mungkin. Pertanyaannya, berapa minimum kue tar yang harus perkumpulan mahasiswa Indonesia pesan agar bahan persediaan dan uangnya cukup, serta berapa total harga kedua varian rasa kue tar yang harus dibayar oleh perkumpulan mahasiswa Indonesia? Berdasarkan soal, kita ketahui terdapat dua varian kue, yaitu kue varian coklat dan kue varian vanila. Pada kali ini, kue varian coklat yaitu kita lambangkan X, kemudian kue varian vanila kita lambangkan sebagai Y. Kemudian pada soal ditanyakan berapa minimal kue yang harus mahasiswa pesan dan minimum yang harus mahasiswa bayar agar uangnya cukup. Didapatkan Z sama dengan 2X plus 3Y. X merupakan harga varian coklat, sedangkan Y varian vanila. Dari pesanan tersebut didapatkan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 2X plus 3Y yang diminimumkan. Lalu, berdasarkan soal, didapatkan fungsi kendalanya, yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 30. Untuk fungsi kendala yang pertama, didasarkan dari kebutuhan tepung masing-masing varian. Varian 1 membutuhkan 2 kg tepung dan varian kedua 2 kg tepung. Pada soal terdapat syarat penggunaan tepung paling yaitu 30 kg. Dari hal tersebut dapat kita gunakan tanda kurang dari sama dengan. Kemudian fungsi kendala yang kedua didapatkan X plus 2Y lebih besar dengan 10. Untuk fungsi kendala yang kedua ini didapat dari kebutuhan gula dari masing-masing kue. Pada kue varian 1 membutuhkan 1 kg gula dan untuk varian kedua membutuhkan 2 kg gula. Berdasarkan soal, terdapat informasi paling sedikit 10 kg sehingga digunakan tanda lebih besar dari sama dengan. Lalu, untuk fungsi kendala yang ketiga adalah X, Y lebih besar dari sama dengan 0. Karena untuk X dimisalkan sebagai banyaknya varian coklat dan Y banyaknya varian vanila, maka tidak mungkin jumlah dari kedua varian ini bernilai negatif. Selanjutnya, fungsi kendala akan diubah dalam bentuk standar. Fungsi kendala 1 diubah menjadi 2X plus 2Y plus S1 sama dengan 30. Karena fungsi kendala yang satu menggunakan tanda kurang dari sama dengan, maka perlu ditambahkan artificial variable untuk menjadikan standar. Sehingga didapatkan persamaan pertama yaitu 2X plus 2Y plus R1 sama dengan 30. Untuk fungsi kendala yang kedua, kita jadikan X plus 2Y plus R1 sama dengan 30. Untuk fungsi kendala yang kedua, kita jadikan X plus 2Y min S2 plus R1 sama dengan 10. Alasan dikurangi S2 karena fungsi kendala yang kedua ini memiliki tanda lebih besar dari sama dengan, adalah memiliki tanda lebih dari sama dengan. Sehingga untuk menstandarkannya kita harus mengurangi dengan variabel S, yaitu S2. Karena variabel S memiliki nilai tak tentu, maka ditambahkan dengan penalti. Sehingga untuk persamaan kedua menjadi X plus 2Y min S2 plus R1 sama dengan 10. Berdasarkan fungsi kendala yang telah distandarkan, didapatkan bentuk standar Z menjadi Z sama dengan 2X plus 3Y plus 0 S1 plus MR1 min 0 S2. Selanjutnya, pada slide ini adalah menunjukkan bentuk tabel. Pada tabel 1, ini didapatkan dari bentuk kanonik. Untuk fungsi Z-nya, tadi adalah 2X plus 3Y plus 0 S1 plus MR1. Plus, 2X plus 3Y plus 0 S1 plus MR1 min 0 S2. Untuk CC didapatkan dari koefisiennya. Lalu pada baris pertama didapatkan dari fungsi kendala yang pertama.
Untuk fungsi kendala yang pertama, koefisien X-nya adalah 2, koefisien Y-nya adalah 2, kemudian koefisien S1 adalah 1, koefisien R1-nya adalah 0, dan koefisien RS2-nya adalah 0. Kemudian untuk baris yang kedua didapatkan dari fungsi yang kedua. Untuk fungsi kendala yang kedua didapatkan dari variabel X yang memiliki koefisien 1, kemudian koefisien Y-nya adalah 2, koefisien S1-nya adalah 0, koefisien R1-nya adalah 1, dan koefisien S2-nya adalah negatif 1. Lalu RHS. Pada RHS, untuk baris 1 adalah 2X plus 2Y plus 1 sama dengan 30, sehingga RHS-nya adalah 30. Kemudian, untuk baris kedua, karena untuk fungsi kendala yang kedua adalah X plus 2Y plus R1 min S2 sama dengan 10, maka didapat RHS pada baris keduanya adalah 10. Selanjutnya adalah pada pemilihan basis, dicari kolom yang memiliki elemen satuan dan untuk elemen yang lainnya adalah 0. Untuk tabel 1 ini basisnya adalah S1 karena S1 memiliki satu elemen satuan, sedangkan kolom lainnya adalah 0, dan untuk basisnya kedua adalah R1. Kemudian untuk CB adalah koefisien dari basisnya adalah Z. Untuk koefisien S1 pada Z adalah 0 dan koefisien R1 pada Z adalah M. Selanjutnya ZJ dikurangi CJ. Pada CJ sudah diketahui, untuk ZJ didapat dari kolom-kolom dikalikan CB. Kemudian ZJ min CJ untuk kolom 1 adalah M min 1. Kemudian ZJ min CJ pada kolom kedua adalah 2M min 3. Kemudian ZJ min CJ pada kolom ketiga adalah 0. Dan ZJ min CJ pada kolom keempat adalah 0, dan kemudian yang terakhir adalah ZJ min CJ pada kolom kelima adalah negatif M. Kemudian untuk ZJ min CJ pada RHS-nya didapatkan 10M. Selanjutnya adalah rasio. Untuk mendapatkan rasio sebelumnya harus mencari kolom pivotnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, untuk mendapatkan kolom pivot pada fungsi minimum adalah dengan mencari ZJ min CJ positif terbesar. Pada M, tadi variabel yaitu koefisien yang memiliki nilai terbesar, sehingga dapat dipastikan untuk memiliki nilai positif terbesar adalah 2M min 3. Sehingga untuk kolom pivotnya dipilih kolom kedua, sehingga didapatkan rasio RHS-nya dibagi dengan kolom pivot 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian untuk mencari baris kuncinya kita memilih rasio terkecil. Dan perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci harus dijadikan 1. Dan untuk kolom yang lainnya harus dijadikan 0 agar bisa menjadi basis. Sehingga dilakukan OBE, yaitu B2 dikali setengah dan B1 dikurangi 2B2. Untuk hasilnya didapatkan pada tabel kedua. Untuk basisnya sudah berubah, sehingga untuk basisnya dari tadi R1 diganti dengan Y. Kemudian untuk baris yang 1 berdasarkan OBE tadi didapatkan 1, 0, 1, min 1, 1 dengan RHS sama dengan 20. Kemudian untuk kolom yang kedua didapatkan koefisiennya yaitu setengah, 1, setengah, min setengah, dan RHS-nya sama dengan 5. Kemudian untuk ZJ min CJ pada kolom pertama adalah min setengah, kolom 2 adalah 0, kolom ketiga adalah 0, dan kolom keempat adalah 3 min M. Kolom kelima adalah min 3. Untuk ZJ min CJ RHS-nya didapatkan 15, karena ZJ min CJ sudah tidak ada negatif lagi, maka iterasi berhenti, sehingga didapat nilai Y-nya adalah sama dengan 5. Namun karena nilai X tidak dapat disimpulkan, nilai X-nya sama dengan 0,
sehingga didapatkan kue varian coklat yang harus dibeli mahasiswa adalah 0. Sedangkan kue varian vanila yang dibeli mahasiswa adalah 5. Sehingga didapatkan Z sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Sehingga minimum uang yang harus dibayar mahasiswa sebesar $15 dan varian kuenya hanya 5 buah varian vanila. Sekian penjelasan mengenai metode simplex dan big M dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.